Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, anggota Sallallahu Tamu yang saya cintai dan saya banggakan, malam ini suasananya berbeda. Aktivitas yang telah usai, kesibukan telah berhenti sejenak. Yang ada hanyalah kita, hati kita, dan Allah Ta'ala. Inilah saat yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah aku menjadi seorang ibadur rahman? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Furqan ayat 63, yakni, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih ialah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang membawa keselamatan. Perhatikanlah, Allah tidak memulai dengan menyebut banyaknya ibadah mereka. Allah tidak memulai dengan kedudukan mereka. Allah tidak memulai dengan kekayaan mereka. Tetapi Allah memulai dengan cara berjalan mereka. Mengapa? Karena cara seseorang berjalan menggambarkan keadaan hatinya. Orang yang sombong ingin selalu terlihat. Orang yang rendah hati tidak ingin meninggikan dirinya. Kerendahan hati adalah akhlak pertama yang Allah sebutkan ketika menjelaskan siapa itu ibadur rahman. Saudara-saudaraku Ansor Tamu yang dirahmati Allah, Huzur Aqdas Hazrat Mirza Masud Ahmad Ayyallahu Ta'ala bin Asil Aziz berulang kali mengingatkan bahwa kesombongan adalah akar banyaknya persoalan. Konflik dalam keluarga sering dimulai karena tidak ada yang mau mengalah. Perselisihan dalam organisasi sering muncul karena masing-masing ingin didengar. Perselisihan di tengah masyarakat pun sering lahir karena manusia lebih mencintai dirinya daripada kebenaran. Karena itu, Huzur Allah Ta'ala bin Asil Aziz selalu mengajak kita untuk memeriksa hati sebelum menyalahkan orang lain. Malam ini, marilah kita memeriksa diri. Apakah selama ini kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri? Apakah kita pernah merasa pengalaman kita membuat kita tidak perlu lagi menerima nasihat? Apakah kita pernah berharap dihormati lebih dahulu sebelum kita menghormati orang lain? Apakah kita lebih suka dipuji daripada melayani? Jika jawabannya iya, maka sesungguhnya kita masih memiliki pekerjaan besar dalam membangun jiwa seorang ibadur rahman. Saudara-saudaraku, tema istimewa kita adalah kerendahan hati yang menuju kemerdekaan sejati. Mengapa kerendahan hati dikaitkan dengan kemerdekaan? Karena manusia yang sombong sebenarnya belum merdeka. Ia masih menjadi tawanan egonya. Ia mudah tersinggung ketika dikritik. Ia sulit memaafkan. Ia ingin selalu menang, ia ingin selalu dihargai. Padahal semua itu adalah bentuk perbudakan terhadap hawa nafsu. Sebaliknya, orang yang rendah hati adalah orang yang telah membebaskan dirinya dari belenggu ego. Ia tidak kehilangan harga diri ketika meminta maaf. Ia tidak merasa kecil ketika melayani. Ia tidak merasa hina ketika mengakui kesalahan. Justru disitulah letak kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati bukanlah bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan sejati adalah kemampuan mengendalikan diri demi mencari keridhaan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik. Beliau adalah manusia paling mulia, tetapi hidup dengan penuh kesederhanaan. Beliau duduk bersama orang miskin, menerima undangan siapapun, membantu pekerjaan rumah tangga, dan memaafkan orang yang menyakitinya. Kemudian beliau tidak lahir dari kekuasaan, tetapi dari kerendahan hati. Sebagai Ansarullah, kita telah diberi amanah sebagai generasi yang matang dalam usia dan pengalaman.
Amanah itu bukan untuk merasa lebih tinggi daripada generasi muda, melainkan untuk menjadi pelindung, pembimbing, dan teladan. Anak-anak kita tidak hanya membutuhkan nasihat kita, mereka membutuhkan contoh kita. Jemaat tidak hanya membutuhkan pemimpin, tapi juga jemaat membutuhkan pelayan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara, mereka membutuhkan orang yang hadir ketika ada musibah, yang membantu ketika ada kesulitan, dan yang menebarkan kedamaian tanpa membedakan latar belakang. Itulah wajar seorang ibadah Rahman. Saudara-saudaraku, sebelum kita beristirahat malam ini, marilah kita membawa pulang 3 pertanyaan untuk direnungkan. Pertama, bagaimana hubungan saya dengan Allah Ta'ala? Apakah sholat saya sudah menjadi sumber kekuatan rohani atau masih sekedar rutinitas? Yang kedua, bagaimana hubungan saya dengan keluarga? Apakah saya lebih sering memerintah daripada mendengarkan? Apakah istri dan anak-anak merasa kelembutan akhlak saya? Yang ketiga, bagaimana hubungan saya dengan jemaat dan masyarakat? Apakah kehadiran saya membawa ketenangan, persatuan, dan manfaat, atau justru memperbesar jarak dan kesalahpahaman? Jika malam ini kita mampu menjawab ketiga pertanyaan itu dengan jujur, maka istimewa ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Marilah kita sejenak tundukkan kepala kita, tengadahkan tangan, dan rendahkan hati kita di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita berdoa dengan hati yang penuh harap. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang Engkau sebut sebagai ibadur Rahman. Hilangkanlah kesombongan dari hati kami, tanamkan kerendahan hati dalam setiap langkah kami, satukan hati kami dalam persaudaraan, jadikanlah kami pelayan bagi jemaat, bangsa, dan kemanusiaan. Merdekakan kami dari hawa nafsu dan segala sesuatu yang menjauhkan kami darimu. Karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk terus berjuang di bawah naungan khilafat hingga akhir hayat. Ya Allah, berikanlah hamba kemerdekaan sejati, kemerdekaan dari kesombongan, ego, hawa nafsu, dan segala sesuatu yang menjauhkan hamba darimu. Ya Allah, kuatkanlah iman hamba, kokohkan keluarga hamba, persatukan hati hamba, dan jadikan hamba Ansarullah yang rendah hati, tangguh dalam penghormatan, serta senantiasa siap berjuang sampai akhir hayat. Wahai Tuhanku yang Maha Dermawan, aku adalah hamba-Mu yang hina, penuh dengan kealpaan dan dosa. Tidak ada kekuatan pun, juga tidak ada kemampuan. Hanya kezaliman dan kezaliman yang Engkau dapatkan dalam diriku, namun Engkau balas dengan kenikmatan demi kenikmatan. Hanya dosa dan dosa yang Engkau dapatkan dalam diriku, namun Engkau balas dengan kebaikan demi kebaikan. Engkau selalu menutupi segala kelemahanku dan menganugerahkan kenikmatan yang tak terhingga. Kasihanilah hamba Engkau yang tak berdaya dan penuh dosa ini. Ampunilah segala kelancangan dan kealpaan hamba. Anugerahkanlah najat keselamatan, karena selain Engkau tidak ada lagi yang mampu melakukannya. Wahai Roh seluruh alam semesta, hamba tidak mampu untuk berterima kasih atas rahmat Engkau. Engkau mampu murah dan penyayang. Untuk banyak kisah Engkau atasku, ampunilah dosaku supaya aku tidak binasa. Masukkanlah ke dalam hatiku kecintaan yang murni kepadamu, supaya aku meraih kehidupan, dan tutupilah kelemahanku. Bimbinglah aku untuk melakukan amalan yang Engkau ridhoi. Aku memohon perlindungan pada Engkau dari turunnya berkah Engkau atasku. Kasihilah aku, kasihilah aku, kasihilah aku. Selamatkanlah aku dari bala bencana dunia dan akhirat, karena segala karunia berada di tangan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita
itu adalah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi renungan kita untuk seterusnya. Dengan merenung, kita mengetahui di mana posisi kita, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang telah kita perbuat, dan bagaimana kedekatan kita dengan Allah SWT. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita masuki kuis berikutnya, panitia telah menyiapkan hidangan malam, hidangan dengan malam hari ini. Barusan kita telah diberikan renungan, dan saat ini panitia akan menambah santapan untuk jasmani kita. Kami silakan panitia untuk dapat menyiapkannya, dan kami silakan kepada bapak-bapak untuk mengambil hidangan tersebut. Dan setelah itu kita akan adakan kuis dari renungan kita, walaupun soalnya tidak sepenuhnya dari renungan tadi, tapi sangat berkaitan dengan apa yang telah disampaikan dalam renungan. Kami silakan. Silakan. Sepertinya berat untuk berdiri. Bang, dimulai dari Bapak Aristomli, kalau silakan. Mungkin belum ada yang berani, karena Bapak Aristomli belum memulai. Kalau silakan. Saya bilang dibagikan satu.